semuanya. Hari ini kita akan Malam. ada presentasi mengenai landasan hukum pendirian usaha di Indonesia. Yang isinya ada tinjauan badan hukum, hukum perikatan, dan sengketa bisnis internasional. Baik, mungkin kita langsung saja ke slide selanjutnya. Ini adalah abstrak. Jadi makalah ini mengkaji landasan hukum pendirian usaha di Indonesia dengan fokus pada perbedaan badan usaha berbadan hukum seperti PT dan koperasi dan badan usaha tidak berbadan hukum seperti CV dan firma, serta implikasinya terhadap status subjek hukum dan pemisahan harta kekayaan. Selain itu, dibahas konsep hukum perikatan dalam sistem hukum domestik berbasis civil law dan perbandingan dengan common law dalam transaksi internasional. Pelanggaran perikatan dapat menimbulkan sengketa perdata bahkan pidana jika terdapat unsur penipuan atau etikat buruk. Studi kasus mencakup sengketa perdata dalam negeri, kasus pidana jiwasraya, serta sengketa bisnis internasional seperti Karaha Bodas versus Pertamina dan Churchill Mining versus pemerintah Indonesia nanti akan ada dalam pembahasan kita. Kajian ini nanti akan menekankan pentingnya pemilihan bentuk badan usaha yang tepat dan pencantuman klausul pilihan hukum serta forum dalam kontrak lintas negara untuk menjamin kepastian hukum. Silakan dilanjutkan slide-nya, Mas Ardi. Oke, di bab satu, latar belakangnya, pendirian suatu usaha merupakan langkah awal krusial yang menekankan keberlanjutan dan risiko bisnis di masa depan di Indonesia. Bentuk legalitas usaha terbagi menjadi dua kategori besar yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Pilihan bentuk usaha ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda, terutama terkait pemisahan harta, kekayaan, tanggung jawab, pendiri, dan prosedur pendirian. Usaha berbadan hukum seperti PT dan koperasi memiliki status sebagai subjek hukum mandiri. Sementara usaha tidak berbadan hukum seperti CV dan firma tidak memiliki pemisahan harta kekayaan yang tegas dengan para pendirinya. Seiring perkembangan bisnis global, kegiatan usaha tidak hanya terbatas pada lingkup domestik, melainkan juga melibatkan pihak dari luar negeri. Hal ini membawa implikasi hukum yang lebih kompleks, khususnya dalam ranah hukum perikatan. Hukum perikatan menjadi pondasi setiap transaksi bisnis, baik di dalam negeri, KUH, KUH Perdata, maupun internasional. Perbedaan sistem hukum antara civil law dan common law menjadi tantangan dalam kontrak lintas batas. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan mendasar antara usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum di Indonesia? Yang kedua, bagaimana konsep hukum perikatan baik dalam negeri maupun luar negeri dikaitkan dengan sistem hukum civil law dan common law? Yang ketiga, bagaimana kaitan antara hukum perikatan, sengketa perdata, dan pidana dalam negeri, serta bagaimana contoh sengketa bisnis internasional? Selanjutnya, landasan hukum dengan usaha di Indonesia, kita bisa lihat di sini tujuan penulisannya. Yang pertama, menjelaskan perbedaan fundamental dan menyajikan tabel perbandingan antara PT, koperasi, CV, dan firma. Kemudian, menganalisis konsep hukum peringatan domestik, maaf, hukum perikatan domestik dan internasional. Yang ketiga, membandingkan penerapan civil law dan common law. Yang keempat, menyajikan contoh kasus sengketa bisnis dalam negeri dan internasional. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau di sini kita akan melihat badan hukum menjadi dua. Maksud saya, maaf, badan usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum, contoh yang paling utama adalah PT dan koperasi. Sedangkan untuk yang tidak berbadan hukum, kita bisa mengambil contoh dari CV dan firma. Kalau berbadan hukum, maka didirikan berdasarkan akta otentik dan disahkan negara, memiliki kekayaan yang terpisah dari pribadi sendiri. Subjek hukum mandiri dengan hak dan kewajiban sendiri. Sedangkan untuk yang tidak berbadan hukum, maka tidak ada pemisahan harta kekayaan antara usaha dan pendiri. Jika rugi, harta pribadi pendiri bisa jadi jaminan. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh Mas Ardi. Silakan Mas Ardi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, berikutnya tentang
bagaimana perbandingan dari jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Di sini tadi sudah disampaikan ada dua jenis, yaitu yang berbadan usaha dan yang bukan badan usaha, terdiri dari PT, koperasi, CV, dan firma. Berikut perbandingannya. Pertama, dari segi status hukumnya, tadi sudah sampaikan bahwa PT dan koperasi berbadan hukum, sedangkan CV dan firma tidak berbadan hukum. Kemudian dasar hukumnya, masing-masing memiliki dasar hukum tersendiri. PT diatur di Undang-Undang PT, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007. Koperasi diatur di Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang 25 tahun 1992, sedangkan CV dan firma masing-masing diatur di KUHD dengan pasal yang berbeda, yaitu di pasal 19 dan 21 untuk CV, untuk firma di pasal 16 dan 18. Juga di KUHPER juga masih mengatur tentang CV dan firma. Jadi kalau PT dan koperasi sudah berbentuk undang-undang pengaturannya, sedangkan CV dan firma masih menggunakan aturan hukum warisan kolonial Belanda, yaitu KUHD dan KUHPER. Tanggung jawabnya, seperti tadi sudah disampaikan, bahwa PT dan koperasi ini memiliki tanggung jawab terbatas karena kewajiban dari pemilik modal sebatas dari modal kewajiban pemilik modal sebatas modal yang di store. Demikian juga di koperasi sebatas pada simpanan pokok dan wajib. Berbeda dengan CV dan firma, ada tanggung jawab pribadi, terutama untuk sekutu komplementer, tanggung jawab pribadi terhadap seluruh harta, sedangkan untuk sekutu komanditer terbatas pada modalnya saja. Sedangkan untuk firma, tanggung jawab pribadi juga bersifat tanggung renteng dan mencakup seluruh harta dari sekutu. Dari segi modal, PT diberikan batas minimal modal yang harus di store, yaitu 25% dan berasal dari saham. Untuk koperasi, modalnya berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela dari anggota serta dari hibah. Untuk CV, modalnya berasal dari sekutu komplementer tentunya, dan juga sekutu komanditer, tidak ada ketentuan minimalnya. Begitu juga untuk firma, berasal dari para sekutu dan tidak ada ketentuan minimalnya. Tujuannya ya masing-masing ingin mencari keuntungan, baik PT ya, koperasi, firma maupun CV ya. Yang membedakan di sini koperasi ya, keuntungannya itu untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Jadi ada unsur sosialnya ya untuk koperasi ya, karena kan kemudian pendiriannya ya, untuk PT di sini harus berdasarkan seluruhnya menggunakan akta notaris ya. Cuma yang berbadan hukum yaitu PT dan koperasi harus didaftarkan di Kemenkumham ya. Begitu juga koperasi ya. Sedangkan untuk CV dan firma eh, tetap didaftarkan ya di Kemenkumham, tapi hanya untuk legalitas ya, legalitas saja. Kemudian organnya ya, organ perusahaannya, untuk PT ada RUPS, direksi dan dewan komisaris. Untuk koperasi rapat anggota ya dan pengurus serta pengawas. Kemudian untuk CV di sini organnya hanya terdiri dari pengurus, yaitu sekutu komplementer ya, sedangkan untuk firma semua sekutu aktif bertindak sebagai pengurus. Jadi itu perbandingannya. Nah, sekarang kita bahas tentang eh, materi berikutnya di bab 2, di pokok masalah kedua, yaitu apa sih perbedaannya hukum perikatan dalam negeri dan hukum perikatan internasional nih, internasional ya. Jadi yang membedakan adalah sumber hukumnya atau dasar hukumnya. Untuk perikatan dalam negeri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, yaitu terutama di pasal 1338 yang menjelaskan tentang daya berlakunya daya berlakunya perikatan sebagai undang-undang, yang mengatakan bahwa semua persetujuan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda. Nah, syarat sahnya suatu perjanjian diatur di pasal 1320, yaitu ada 4 syarat. Syarat objektif dan syarat subjektif ya. Syarat subjektif ini kesepakatan dan kecakapan, dan syarat objektif adanya hal tertentu sebab yang halal. Apabila salah satu dari keempat syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjiannya menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Demikian juga di hukum internasional kita mengenal ada dua
mazhab ataupun tradisi hukum ya yang terbesar yaitu civil law dan common law. Civil law dianut di negara-negara ex ya jajahan Belanda ya termasuk juga Jerman dan juga Prancis ya tentunya Indonesia ya juga menjadi bagian dari tradisi civil law di mana kodifikasi hukum sebagai sumber utama dari sumber hukum dan hakim hanya sebagai penafsir. Berbeda dengan di common law, jurisprudensi dan hakim justru berperan penting yang kita kenal dengan istilah judge made law, hukum yang dibuat oleh hakim. Ya, kemudian bagaimana dengan kontrak internasional? Di dalam kontrak internasional berlaku asas kebebasan memilih hukum, freedom of choice of law atau choice of forum. Ya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang contoh-contoh sengketa. Pertama sengketa perdata dulu ya. Ini yang sengketa perdata di dalam negeri kita melihat contoh misalnya antara kereta api Indonesia dengan Waskita Karya di tahun 2015 ya terkait dengan sengketa proyek pembangunan jalur kereta api. Di sini ya pokok perkaranya adanya one prestasi ya. One prestasi itu artinya gagal memenuhi janji ya karena adanya keterlambatan dan kualitas yang buruk ya dari PT Waskita Karya ya. Maka PT Waskita Karya ya sebagai tergugat ya wajib mengganti rugi dan memperbaiki konstruksi. Apa pertimbangan hakim? Pertama hakim dalam putusannya ya atau disebut dengan rasio desidensi eh, menyatakan adanya unsur one prestasi ya di mana hakim menilai PT Waskita Karya ya gagal memenuhi kewajiban kontrak ya sesuai dengan spesifikasi dan hukum yang disepakati. Maka implikasi hukum dari kasus ini ya tadi sengketa konstruksi adalah sengketa perdata ya bukan pidana kecuali di dalamnya ada unsur penipuan atau itikat buruk ya. Kemudian penting di dalam suatu kontrak memasukkan klausul penalti dan juga mekanisme penyelesaian sengketa ya dan perlunya tentunya pengawasan atas kontrak. Ya terakhir implikasi hukumnya perlunya alternatif penyelesaian sengketa untuk mengurangi beban litigasi ya. Masih saya ya. Masih saya. Berikutnya sengketa pidana ya, sengketa pidana. Tadi kita bicarakan sengketa perdata, sekarang sengketa pidana ya yaitu sengketa Jiwasraya yang sangat viral di tahun 2020 ya terkait dengan penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan di mana diputuskan dalam sidang dalam putusan pidana pejabat-pejabatnya dihukum pidana dan Jiwasraya sendiri harus mengganti rugi ya. Ini menjadi kasus yang sorotan publik ya dan terkait dengan tata kelola BUMN. Apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana? Pertama, adanya perbuatan melawan hukum, yaitu manipulasi laporan keuangan dan pengelolaan investasi yang fiktif. Kemudian adanya kerugian negara terbukti melalui audit BPK dan OJK. Kemudian adanya mens rea ya, atau itikat buruk dari para pejabat Jiwasraya yang sengaja menyembunyikan kerugian dan mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi atau melakukan pencucian uang. Ya, di mana putusan pengadilan tadi Pengadilan Tipikor Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada beberapa terdakwa utama, kemudian denda miliaran rupiah dan juga perampasan aset melalui pemulihan kerugian negara. Dan juga di sini penting implikasinya menekankan pada prinsip governance, ya good corporate governance dan tanggung jawab direksi dalam pengelolaan dana publik. Ya. Berikutnya untuk kasus internasional yang sangat terkenal yaitu kasus Karahabodas ya dan Pertamina di tahun 1994 sampai dengan 2008. Kasus ini menarik ya karena pertama berdasarkan putusan arbitrase di tahun 2000 ya sebenarnya Karahabodas ini menang ya. Menang dan memerintahkan Pertamina sebagai pihak yang kalah untuk mengganti rugi sebesar 261 juta. Nah, namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2002 menolak melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Alasannya apa? Karena bertentangan dengan ketertiban umum nasional. Nah, kemudian perkembangan di tahun 2008 ternyata Mahkamah Agung justru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ya yang mana tadi menolak putusan pengadilan arbitrase dari Pengadilan Negeri dan mengembalikan ya eksekusi ya eksekutorial kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase di Jenewa yang memenangkan Karaha Bodas ya. Jadi ini suatu pelajaran yang memberikan implikasi hukum ya pertama ya
penting untuk melaksanakan putusan arbitrase asing di Indonesia karena Indonesia sudah terikat ya dengan konvensi tentang arbitrase ya sebagai hukum internasional dan juga undang-undang ya tentang arbitrase. Kemudian dalam konflik dengan di arbitrase di sini ada konflik antara kedaulatan negara dengan kewajiban kontraktual internasional. Memang ini posisi yang yang sulit ya buat Indonesia. Yang terakhir ya harus dalam pembuatan klausul kontrak internasional ya yang penting menggunakan choice of law dan choice of forum dalam kontrak lintas negara. Satu lagi ya, satu slide lagi yaitu sengketa bisnis internasional Churchill Mining ya. Ini sangat menarik Churchill Mining dengan pemerintah Indonesia. Intinya apa? Intinya di dalam kasus ini ya ada peristiwa pidana ya sehingga gugatan dari pihak asing ya yaitu Churchill Mining kepada pemerintah Indonesia ya ditolak ya terkait dengan pencabutan izin karena Churchill Mining terbukti ya dalam pengurusan izin tersebut ya menggunakan dokumen-dokumen yang palsu atau tidak otentik ya sehingga dalam hal ini Indonesia dimenangkan. Ini sangat berimplikasi ya bahwa putusan ini menegaskan tadi ya di dalam investasi asing ya ketika investor yang melakukan fraud ya maka ini menjadi alasan ya untuk tidak ya memenangkan ya atau bisa menjadikan gugatannya di internasional dikalahkan gitu ya. Jadi ICSID internasional ICSID ini pengadilan ya, pengadilan investasi internasional ya mengakui kedaulatan negara ya dalam menegakkan hukum administrasi dan perizinan. Ini penting, kasus ini penting ya, untuk bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menghadapi gugatan investor asing yang tidak beritikat baik seperti Churchill Mining. Oke, terakhir pada Pak Hajat Sandi, kami silakan. Masih di mute, Pak. Masih di mute mic-nya, Pak Sandi. Sorry, maaf. Oke. Oke, terima kasih Pak Ya. Ardiansah. Kemudian saya akan sampaikan bab 3 yaitu kesimpulan. Pertama itu pendiri usaha di Indonesia terbagi menjadi badan hukum yaitu PT atau koperasi dan tidak berbadan hukum yaitu CV atau firma. Perbedaan mendasar status subjek hukum dan pemisahan harta kekayaan. Kemudian kedua, hukum perikatan domestik dan internasional. Domestik diatur KUHP Perdata. Prinsip facto san servando, syarat sah perjanjian, itu pasal 1320. Internasional, perbedaan sistem sipil law versus common law, yaitu pentingnya klausal choice of law dan choice of forum. Ketiga, sengketa bisnis dan implikasi hukumnya. Perdata yaitu PT KAI versus PT Waskita Karya One Prestasi sehingga rugi dan revisi kontrak. Kemudian pidana di Jiwasraya yaitu fraud dan penggelapan dana, yaitu dana korupsi dan pencurian uang. Kemudian internasional Keraha Bodas yaitu Churchill Mining, atribulasi internasional yaitu komitmen terhadap konvensi New York dan ICSID. Berikut. Kemudian saran. Pemilihan bentuk badan usaha yaitu pilih badan usaha berbadan hukum untuk meminimalisir risiko tanggung jawab pribadi. Kemudian perancangan kontrak bisnis. Perlu dicantumkan klausal choice of law dan choice of forum. Kemudian tambahan klausul penalti dan mekanisme arbitrase. Kemudian penggugatan tata kelola dan pengawasan. Harus diterapkan prinsip good government
dan OJK dan instansi terkait harus memperketat pengawasan dana publik. Kemudian penyelesaian sengketa perlu digunakan mediasi atau arbitrase untuk sengketa perdata, dan sengketa internasional harus mengacu pada konvensi internasional dan DIT. Kemudian peran akademisi dan praktisi hukum. Perlu ada tingkatan kajian akademik dan pelatihan praktis terkait kontrak bisnis dan arbitrase. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari kawan-kawan. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin bertanya, kawan-kawan untuk kelompok 4, apa perbedaan utama antara badan usaha terhadap hukum dan tidak berbadan hukum, serta implikasi terhadap tanggung jawab hukum pendiri? Terima kasih. Terima Baik. kasih pertanyaannya Mbak Liza. Boleh saya ulangi sedikit ya. Tadi pertanyaannya perbedaan antara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum ya, serta implikasinya terhadap tanggung jawab hukum. Maksudnya tanggung jawab hukum berdiri. Seperti itu Mbak ya. Iya, Mas. Oke, intinya kalau kita punya badan usaha berbadan hukum, badan usaha berbadan hukum itu adalah entitas yang memiliki status hukum tersendiri, terpisah dari pemilik atau pendirinya. Contohnya kayak PT, koperasi, yayasan. Nah, dalam badan usaha ini, tanggung jawab hukum pendiri terbatas cuma pada modal yang disetor, sehingga aset pribadi pendiri tidak dapat digunakan untuk menanggung kewajiban perusahaan. Sebaliknya, kalau kita punya badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti UD, usaha dagang, firma, dan CP, mereka ini nggak ada namanya memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan usaha. Jadi dalam hal ini, pendiri atau pemilik bertanggung jawab penuh secara pribadi atas seluruh kewajiban hukum dan utang usaha. Misalnya nanti terjadi sengketa atau kerugian, maka aset pribadi pendiri dapat disita untuk menutupi kewajiban tersebut. Implikasi dari perbedaan ini sangat signifikan dalam hal perlindungan hukum dan risiko bisnis. Pengusaha yang ingin meminimalkan risiko hukum dan melindungi aset pribadi tentunya bakal lebih milih untuk punya badan usaha yang berbadan hukum. Mungkin seperti itu, Mbak, gambarannya, Mbak. Baik, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Errol. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman presenter. Ada ingin pertanyaan nih terkait paparan yang tadi disampaikan. Apa ya perbedaan sistem hukum civil law dan common law mempengaruhi penyusunan kontrak bisnis internasional? Boleh dibantu dijelaskan? Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Christine. Sangat bagus sekali kait dengan civil law ya dan common law bagaimana pengaruhnya terhadap kontrak bisnis internasional. Memang tadi belum secara detail kami jelaskan ya. Yang pertama, sistem hukum civil law dan common law memang memiliki perbedaan ya, Bu Christine ya. Perbedaannya dari apa interpretasi terhadap kontrak bisnis ya dan juga dalam penyusunannya ya di mana kita tahu civil law itu dianut ya oleh negara-negara seperti Indonesia ya Prancis dan Jerman seperti tadi saya jelaskan memang lebih mengandalkan peraturan-peraturan tertulis ya dan hukum yang bersifat komprehensif ya kontrak dalam sistem ini cenderung lebih ringkas ya di civil law ya Bu Christine ya karena banyak hal yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, berbeda dengan sistem common law, ya common law ini digunakan di negara-negara Amerika, ya Inggris, ya dan juga persekutuan persemakmuran ya persemakmuran atau Commonwealth. Memang lebih mengandalkan kepada presiden ya, artinya putusan-putusan pengadilan. Sehingga kontrak ya termasuk kontrak internasional dengan sistem ini biasanya lebih panjang ya dan lebih rinci karena harus mencakup semua aspek yang tidak diatur secara eksplisit
implisit di dalam hukum common law ya. Makanya nanti dalam konteks bisnis internasional perbedaan ini tentunya mempengaruhi gaya dan substansi kontrak ya. Pengusaha ya harus memahami sistem hukum yang berlaku di negara mitra bisnis ya agar dapat menyusun kontrak yang sah dan efektif. Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam interpretasi hukum nanti akan menimbulkan sengketa dan kerugian bisnis. Jadi itu jawaban dari kami, Bu Christine. Bagaimana? Terima kasih Pak Ardiansah, sudah sangat jelas sekali. Terima Baik, kasih terima banyak kasih. atas jawabannya. Yang lain, bisa ada pertanyaan? Selamat malam. Selamat Izin malam. bertanya, mengapa kasus Kahara Bodas versus Pertamina dan Chrysler Mining versus Indonesia penting dalam konteks sengketa bisnis internasional? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Dalam bisnis internasional, memang kita harus mempunyai payung hukum yang kuat dan detail ya. Seperti yang terjadi pada kasus yaitu Keraha Bodas dan Pertamina versus Pertamina dan Kursil Mining versus Indonesia merupakan contoh penting dalam studi sengketa bisnis internasional karena melibatkan arbitrase internasional dan menunjukkan bagaimana negara dan perusahaan dapat terlibat dalam konflik hukum hukum lintas yurisdiksi. Kemudian kasus Keraha Bodas dan Pertamina bermula dari pembatalan proyek pembangkit listrik oleh pemerintah Indonesia yang menyebabkan Keraha Bodas menggugat Pertamina melalui arbitrase internasional. Putusan arbitrase memenangkan Keraha Bodas dan menunjukkan bahwa kontrak bisnis harus dihormati meskipun terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah. Sementara itu, kasus Churchill Mining versus Indonesia berkaitan dengan pencabutan izin tambang oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur. Churchill Mining menggugat Indonesia melalui International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Meskipun gugatan Churchill ditolak, kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan investasi asing dan transparansi dalam regulasi bisnis. Dari kedua hal tersebut, menunjukkan bahwa sengketa bisnis internasional dapat berdampak besar terhadap reputasi dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum internasional dan mekanisme atribusi sangat penting bagi pelaku usaha dan pemerintah. Ya artinya segala sesuatu apabila antara perusahaan dan pemerintah atau perusahaan dengan perusahaan lain terjadi perselisihan, ya sebaiknya dilakukan secara hukum arbitrase. Artinya jalan tempuh perdamaian itu yang diupayakan agar sama-sama bisa jalan antara pemerintah dan perusahaan tersebut sama-sama tidak ada dirugikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lain atau mungkin Dari masukan? saya sudah cukup. Terima kasih. Baik.